Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan selalu dan tetap semangat menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya. Kita melakukan pembelajaran jarak jauh dan materi untuk kali ini adalah materi pertemuan yang ketiga. Kita akan membahas mengenai materi pembelajaran IPS, yaitu mengenai benua di Asia Tenggara. Baiklah anak-anakku semuanya, kalau mungkin pertemuan ketiga adalah Kamboja dan Vietnam, barangkali kalian mungkin ingat ya pertemuan kedua, yaitu negara yang dibahas, negara Brunei Darussalam dan Filipina, dan sekarang sudah pertemuan yang ketiga yang akan dibahas mengenai Kamboja dan Vietnam. Ayo kita lihat batas-batasnya terlebih dahulu. Negara Kamboja, mana sih Kamboja? Yang bawah nih, ini batas negara. Ya, batas negara yang berwarna ini negara Kamboja dan negara Vietnam. Nah, kita Kamboja dulu. Negara Kamboja merupakan negara juga yang sangat kecil, penduduknya sedikit, ya, tetapi dia punya danau terluas di Asia Tenggara. Batas-batas negara Kamboja, lihat sebelah utara atau atasnya ada dua negara, yaitu negara Thailand dan negara Laos. Kemudian sebelah timurnya yaitu negara Vietnam. Nih sampai sini Vietnam. Nih, ini Vietnam, ini ada batas-batasnya. Terus kemudian sebelah selatan di bawahnya sini, ya, di sini ke bawah itu adalah Laut Cina Selatan. Dari sini, dari atas sini sampai sebelah timur, ya, itu sampai sini Laut Cina Selatan. Sebelah baratnya berbatasan dengan negara Thailand. Jadi sebelah barat, sebelah utara itu Thailand berbatasan dengan negara Kamboja. Sedangkan negara Vietnam sebelah utaranya berbatasan dengan negara China atau Republik Rakyat Cina nih, ya, atasnya. Sebelah timur, ya, ya, corresponding. Ya, sebelah timurnya ini berbatasan dengan apa? Laut Cina Selatan juga. Sebelah selatannya Laut Cina Selatan juga. Ya, sebelah baratnya dengan negara Kamboja dan negara Laos, ya. Dengan Kamboja dan negara Laos. Yuk kita bahas satu persatu. Kamboja adalah merupakan negara yang beriklim tropis sama seperti di Indonesia. Kamboja memiliki bentangan alam yang khas, yaitu hampir menyerupai piring bentuk Kambojanya, ya. Pada tahun 2017 jumlah penduduk Kamboja sekitar 16.5.373 jiwa. Perekonomian Kamboja tertumbuh pada sektor pertanian dengan sistem pengelolaan yang sangat tradisional. Dan dia atau negara Kamboja sendiri sudah bergabung menjadi anggota ASEAN dan juga ikut kerjasama melalui bidang-bidang atau badan-badan PBB seperti ILO, UNESCO, dan WHO. ILO, International Labor, ya, tentang perburuhan. UNESCO tentang education atau pendidikan. Terus ada WHO, kesehatan dunia. Lanjut. Nah, tadi ini udah saya sebutkan tadi, nanti kamu bikin rangkumannya di sini. Batas-batas negara Kamboja. Ya. Batas-batas negara Kamboja, sebelah utara di atasnya Kamboja ada Thailand dan Laos. Sebelah timurnya dengan Vietnam. Sebelah selatannya dengan Laut Cina Selatan dan sebelah baratnya dengan negara Thailand. Tadi dikatakan iklimnya tropis sama kayak di Indonesia. Dan nih tadi katakan di Kamboja merupakan negara yang memiliki danau terluas di Asia Tenggara. Apa nama danaunya? Danau yang terluas tersebut adalah Tonle Sap. Merupakan danau yang terbesar di Asia Tenggara. Berarti
Kalau mungkin kamu pernah ke Danau Toba, itu terbesar di Indonesia, itu masih kalah besarnya dengan di negara Kamboja. Gunung yang tertinggi di Kamboja itu namanya Gunung Phnom Aural, yang berada di pegunungan Cardamom dengan ketinggian 1813 meter. Nah, di sini penduduk Kamboja didominasi oleh etnis Khmer. Ya, Khmer itu suku asli dari negara Kamboja, Khmer 82%, dan sisanya etnis Vietnam dan etnis Cina. 100.000 Muslim, Kem, serta beberapa suku primitif. Di Kamboja juga ada orang Muslim, tapi minoritas ya. Mayoritasnya adalah beragama Buddha. Perekonomian di negara Kamboja yaitu adalah di sektor pertanian. Industri andalannya yaitu semen, kayu, dan rokok. Kalau dia dari kemajuannya masih maju negara Indonesia ya tentunya. Perang yang berkepanjangan mengakibatkan sektor pertanian mengalami penurunan. Pertanian berada sepanjang sungai Mekong dan danau Tan Losap. Bahwa di negara Kamboja itu perekonomiannya dalam bidang pertanian khususnya itu mengandalkan sungai Mekong, yaitu sungai yang panjang yang menyeberangi beberapa sungai di benua Asia, khususnya adalah Asia Tenggara, lewat Thailand, lewat Vietnam, lewat Kamboja, lewat Laos dan Laos juga ya. Itu melalui beberapa negara sungai tersebut, dan itu dijadikan sebagai tempat untuk perekonomian khususnya di bidang pertanian, termasuk ya dari danaunya ya. Lanjut. Nah, kita masuk ke negara Vietnam. Tadi Vietnam udah dikasih batas-batasnya ya. Vietnam merupakan negara Asia yang berada di paling timur di semenanjung Indochina ya. Semenanjung Indochina di satu daratan ya. Tahun 2017 penduduknya mencapai 95 juta ya, 5.404 gimana sih ngomongnya tuh. 95.540.800 jiwa. Cuaca di Vietnam terbagi atas 4 wilayah, yaitu Pegunungan Utara, Vietnam Utara, Vietnam bagian tengah, dan Vietnam bagian selatan. Komoditas ekspor utama antara lain yaitu beras, karet, kopra. Kopra adalah kelapa yang sudah diambil dagingnya kemudian dikeringkan. Bahan bakar minyak goreng ya, aneka kayu, minyak bumi, biji besi. Dan komoditas impornya yaitu minyak bumi, besi, baja, pupuk, obat-obatan, dan bahan-bahan kimia. Vietnam tergabung menjadi negara anggota ASEAN. Vietnam juga menjadi anggota Asia Eropa Meeting ASEAN ya. Itu anggota-anggotanya atau yang diikuti oleh negara Vietnam. Batas-batas negara Vietnam sebelah utara. Vietnam di atasnya ada negara Cina atau Tiongkok. Terus timur dan selatan tadi sudah dibahas, yaitu dengan Laut Cina Selatan. Terus sebelah baratnya tadi negara Laos dan negara Kamboja. Iklimnya juga sama seperti kayak di Indonesia, iklim tropis ya. Terdiri dari 5 wilayah: daerah pegunungan, Sungai Merah, barisan pegunungan, garis pesisir pantai, dan juga delta Sungai Mekong. Vietnam merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar kedua setelah Indonesia. Di Asia Tenggara yang paling besar adalah negara Indonesia, yang kedua adalah negara Vietnam. Suku Vietnam sejak kaum komunis mengambil alih kekuasaan, orang-orang Tiongkok dilarang memainkan perekonomian pada saat
pada sistem kapitalis tersebut. Ya. Banyak media memprediksi Vietnam akan menggantikan Tiongkok atau Cina sebagai primadona Asia. Kalau sekarang Cina mendominasi dari semua perekonomian, tapi di balik bayang-bayang itu Vietnam sudah akan menyalip atau akan menyaingi negara Cina. Terus ditanyakan kapan Indonesia bisa bersaing? Tergantung dari sumber daya manusianya, bagaimana kualitas manusianya, apakah kita sudah menjadi orang-orang yang hebat-hebat seperti mereka, ya. Kalau bisa hebat berarti akan bisa bersaing dengan negara-negara yang lain dan bahkan bisa menjadi negara yang maju. Karena majunya suatu negara itu tidak lain dan tidak bukan tergantung dari sumber daya manusia. Vietnam terkenal dengan irigasi yang sangat baik. Hasil pertanian utamanya yaitu dari sayuran, buah-buahan, ubi jalar atau bahasa kamunya apa itu ubi jalar? Ubi ya. Jagung, tebu, teh, kopi, dan memiliki pelabuhan yang sangat terkenal yaitu Teluk Tonkin, serta memiliki hutan jati yaitu kayu hitam dan juga kayu merah. Ya, masuk negara Laos. Negaranya beriklim tropis, jumlah penduduknya 6 juta lebih. Ya. Terus kemudian negara daratan kawasan Asia semenanjung di Indochina. Nah, itulah ini baterainya low ya. Sebentar saya pasang dulu baterainya. Ya, lanjut. Nah, batas-batas negara Laos. Tadi dikatakan bahwa Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki laut. Ya, ingat-ingat tuh. Nih, negaranya nggak punya laut. Jadi kalau dia mau negara Laos, kalau mau ke pantai, dia harus keluar negeri. Harus bikin paspor juga, perjalanan ke luar negeri dan segala macam ya. Nah, lihat batas-batasnya. Sebelah utara dengan negara Vietnam. Sebelah timur dengan negara Vietnam. Sebelah selatan dengan negara Kamboja. Sebelah baratnya dengan negara Thailand. Itu artinya bahwa negara Kamboja, negara Laos berbatasan langsung dengan negara-negara yang lainnya dan tidak memiliki garis pantai karena tertutup oleh negara Vietnam. Vietnam kan panjang, Vietnam Utara sampai Vietnam Selatan. Ayo lanjut. Oh iya, ibu kota negara Laos di mana sih? Ibu kota negara Laos, nih, Laos ibu kotanya di Vientiane. Tadi Vietnam ibu kotanya Hanoi. Terus Thailand ibu kotanya Bangkok. Ya. Nah, tadi. Laos merupakan negara yang beriklim tropis dengan suhu rata-rata mencapai 26 derajat Celcius di bagian utara dan 28 derajat Celcius di bagian selatan. Artinya suhunya tidak beda dengan suhu yang ada di Indonesia, kurang lebihnya sama seperti itu. Laos memiliki ada 3 musim. Musim hujan yang panas, Juni Oktober, pengaruh muson barat. Terus ada kemarau yang sejuk, November ke Februari, musim kemarau. Artinya gini, tidak pernah turun hujan atau jarang turun hujan, tapi nggak pernah panas, mendung, ntar hilang lagi, ntar mendung lagi, gitu ya. Pokoknya nggak panas, namanya kemarau yang
Sejuk musim kemarau tapi tidak panas karena daerah tersebut sangat dingin, bertiup dari laut, dari timur laut. Terus pancaroba yang kering dan yang panas. Biasa kita juga ada pancaroba ya. Setelah musim hujan mau ke musim panas itu namanya pancaroba. Nah, hati-hati dalam pancaroba, biasanya selalu ada yang namanya demam berdarah. Itu penyakitnya selalu datang. Laos memiliki 4 geografis utama, yaitu barisan pegunungan lipatan utara ke selatan, lereng barat pegunungan Annam, Plateau Bolomens, dan daerah lembah sungai Mekong. Nah, dikatakan Laos merupakan negara pegunungan dengan kawasan hutan tropis yang belum terjamah. Wilayah Laos tengah dari pulau-pulaunya. Laos setengahnya dari Pulau Sumatera, itu masih gedean Pulau Sumatera. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara, ya, Asia Tenggara yang tidak memiliki laut. Sungai Mekong merupakan urat nadi negara Laos. Negara tersebut pun semua, ya, Sungai Mekong itu dilalui oleh negara-negara di Asia Tenggara, khususnya daratan Cina sana, Thailand, kemudian Vietnam, terus kemudian dari Laos, ya, Myanmar, itu dilalui oleh Sungai Mekong. Laos memiliki 4 geografis utama, yaitu barisan pegunungan lipatan utara ke selatan, ada lereng barat pegunungan Annam, ada plateau Bolomens, dan daerah lembah sungai Mekong. Ya, baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita membahas materi yang keempat, ya, kita cukupkan sampai di sini materi kita, yaitu mengenai tadi ada 3 negara, Kamboja, Vietnam, dan Laos. Ada pertanyaan ke hari ini, silahkan kamu tulis nanti di di tugas secara online, nanti di bawahnya kamu tulis apa yang perlu kamu tanyakan di situ. Ya, tetap selalu menjaga kesehatan agar kita selalu diberikan kesehatan, dan juga menjaga social distancing yang sudah ada atau protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ya, dan materi saya cukup dari sini. Jangan lupa memberikan atau membuatkan resume pembelajaran, karena nanti kalau ulangan dari situ semuanya bahannya, kemudian dikirim lewat kolom tugas. Nanti itu saya akan berikan nilai, ya. Yang nggak ngirim ya kosong, nilainya nggak ada. Tapi di paling bawah kamu coba tulis, ya, tulis nama, kemudian kelas, ya, tanda tangan gitu, ya. Nah, kalau bisa fotonya jangan satu-satu, ada foto 4 lembar, jadi satu aja difoto bareng. Di atas baru ada foto kamu, Pak, ini tugas ini selesai, gitu. Semakin bagus tugasnya, semakin besar nilainya. Semakin jelek tugasnya, apalagi nggak lengkap, itu sedikit, nilainya bisa di bawah KKM. Jelas ya anak semuanya? Ya, kita akhiri pertemuan yang ketiga kali ini dengan sama-sama yang muslim membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.